Yang sebenarnya terjadi di balik lantai 7? Kebakaran di Glodok Plaza. Awal yang menggemparkan. Pada malam Rabu, 15 Januari 2025, kawasan Glodok yang biasanya dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik berubah menjadi lautan api. Kebakaran besar yang melanda Glodok Plaza mencuri perhatian publik, bukan hanya karena skalanya, tetapi juga karena misteri yang menyelimutinya. Dari mana api berasal? Mengapa lantai 7 menjadi pusat perhatian? Dan apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik pertama sebelum api berkobar? Menurut saksi mata, percikan api pertama kali terlihat di lantai 7 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Area ini dikenal sebagai tempat yang sibuk, dengan klub malam, pertokoan, dan parkiran kendaraan. Dalam hitungan menit, api menyebar hingga ke lantai 9. Namun, laporan yang beredar menyebutkan adanya beberapa ledakan misterius yang terdengar sebelum api membesar. Ledakan ini menjadi teka-teki yang hingga kini belum terpecahkan. Evakuasi dramatis di tengah asap pekat. Kebakaran ini memicu operasi evakuasi besar-besaran yang melibatkan 27 unit mobil pemadam kebakaran dan lebih dari 150 personel. Petugas menghadapi tantangan berat, asap pekat, angin yang menyulitkan pemadaman, serta sekat-sekat bangunan yang memerangkap panas dan api. Namun, keberhasilan evakuasi 9 orang yang terjebak di lantai atas menjadi momen heroik yang mendapat apresiasi luas. Dengan bantuan alat pernapasan khusus dan unit Bronto Skylift, mereka berhasil diselamatkan dari maut. Seorang saksi yang berada di sekitar lokasi merekam detik-detik dramatis saat warga yang terjebak di atap melambaikan kain untuk meminta pertolongan. "Kami bisa merasakan panasnya api bahkan dari jarak 100 meter, ujar seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Gambar dan video amatir yang beredar di media sosial menjadi bukti betapa menegangkannya malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Spekulasi tentang penyebab kebakaran terus bermunculan. Beberapa pihak menduga bahwa kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik di salah satu klub malam di lantai 7. Namun, muncul juga laporan yang menyebutkan bahwa adanya aktivitas yang tidak biasa di area tersebut beberapa jam sebelum kebakaran terjadi. Hingga kini, pihak kepolisian dan tim forensik masih melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik kejadian ini. Yang menjadi perhatian utama adalah laporan tentang 4 kali ledakan yang terdengar sebelum api benar-benar membesar. Apakah ledakan ini disebabkan oleh tangki bahan bakar kendaraan yang terbakar, atau ada faktor lain yang memicu kehancuran yang lebih besar? Tim penyelidik dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian Daerah Jakarta Barat saat ini fokus pada analisis rekaman CCTV dan wawancara dengan saksi mata. Pelajaran dari tragedi Glodok Plaza. Tragedi ini kembali menjadi pengingat tentang pentingnya standar keselamatan di gedung-gedung bertingkat. Banyak yang mempertanyakan, apakah sistem keamanan dan pemadam kebakaran di Glodok Plaza sudah sesuai dengan standar? Mengapa sekat-sekat bangunan justru memperparah situasi? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan? Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta telah mengimbau pengelola gedung-gedung bertingkat untuk segera mengevaluasi sistem keamanan mereka. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk lebih waspada terhadap potensi bahaya, terutama di area-area yang padat aktivitas. Akhir dari misteri atau awal penyelesaian? Hingga kini, masyarakat menunggu hasil investigasi resmi yang akan mengungkap penyebab kebakaran besar ini. Apakah benar hanya korsleting listrik, atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Apapun hasilnya, kebakaran di Glodok Plaza telah meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang dan menjadi peringatan akan pentingnya keamanan dan kesiapsiagaan di ruang publik. Mari kita terus mendukung para petugas yang bekerja keras menyelesaikan penyelidikan ini dan berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Glodok Plaza mungkin bisa dibangun kembali, tetapi nyawa dan rasa aman masyarakat adalah hal yang tidak ternilai.